semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Telisya Selahi dari kelas 12.1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi biologi bab 1 tentang enzim. Nah, kalian tahu nggak sih gimana sih cara tubuh mengelola makanan mengandung zat enzim jadi energi? Nah, jawaban yang tepat itu adalah melalui metabolisme. Metabolisme merupakan proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh. Proses ini memungkinkan terjadinya pemecahan molekul yang besar menjadi molekul sederhana hingga terbentuk energi berupa ATP. Proses kimiawi tersebut melibatkan bantuan enzim. Pasti kan penasaran kan gimana sih enzim itu ada apa aja sih? Jadi aku akan menjelaskan. Yang pertama, karakteristik enzim. Nah, enzim itu senyawa kimia yang berperan sebagai biokatalisator, sehingga dapat diartikan bahwa enzim sebagai katalis organik yang membantu mempercepat reaksi biologis dalam metabolisme tubuh tanpa ikut bereaksi dengan substrat atau komponen yang akan dipecah oleh enzim. Nah, enzim itu bersifat spesifik di mana satu jenis enzim hanya dapat menjadi katalis untuk satu jenis reaksi. Oleh karena itu, enzim tidak bisa saling menggantikan atau terjadi salah mengkatalisis suatu reaksi. Nah, enzim disintesis dalam bentuk bakal enzim yang aktif, tetapi akan aktif ketika kondisi lingkungannya tepat. Sebagai contoh, tripsinogen. Nah, tripsinogen yang disintesis pada pankreas dapat aktif jadi enzim tripsin dengan cara memecah salah satu peptidanya. Enzim itu tersusun atas dua komponen. Yang pertama, apoenzim berupa protein dan kofaktor atau komponen non-protein. Jika keduanya dipisahkan, maka enzim tidak aktif. Jika keduanya digabungkan menjadi satu, disebut whole enzim. Selanjutnya, enzim sebagai biokatalisator mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, enzim bekerja secara spesifik, artinya suatu enzim hanya dapat bekerja atau aktif untuk substrat tertentu yang cocok. Yang kedua, enzim efektif dalam jumlah yang kecil dan tidak mempengaruhi keseimbangan, tetapi pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi sangat besar. Lalu yang ketiga itu, enzim dapat digunakan berulang kali atau reusable selama enzim tersebut tidak rusak karena tidak ikut bereaksi. Yang keempat ada kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible, di mana suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Nah, enzim itu dapat bekerja di dalam dan di luar sel. Contohnya, amilase dari kelenjar saliva bekerja di luar sel, sedangkan katalase bekerja di dalam sel hati. Yang terakhir itu adalah enzim mudah mengalami kerusakan atau denaturasi pada suhu tinggi. Nah, kita masuk ke mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim itu dapat meningkatkan mekanisme kerja enzim. Enzim dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Awalnya itu substrat menempel pada sisi aktif enzim sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Kemudian kompleks enzim substrat ini lepas dan menghasilkan produk. Enzim sangat unik karena berpengaruh pada zat tertentu saja. Cara kerja enzim itu dapat dijelaskan melalui dua teori ini. Jadi yang pertama adalah teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Teori ini ditemuin oleh Emil Fischer pada 1894. Dia menjelaskan interaksi enzim dan substrat ibarat gembok yang hanya cocok dengan bunyinya saja. Nah, dalam teori ini enzim itu digambarkan memiliki sisi aktif yang terbentuk spesifik dan hanya akan bereaksi terhadap substrat yang bentuknya sesuai dengan sisi aktif enzim tersebut. Ketika bertemu dengan substrat yang sesuai, enzim akan bereaksi dan membentuk kompleks enzim substrat. Reaksi tersebut menggunakan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks melepaskan produk dan membebaskan enzim. Substrat baru dapat berikatan lagi dengan enzim tersebut. Yang kedua, ada teori kecocokan yang terinduksi atau induced feed theory. Teori induced feed theory diperkenalkan oleh Daniel Koszulek pada tahun 1998. Nah, menurut teori ini, enzim itu memiliki sisi aktif yang fleksibel sehingga dapat mengikat substrat dengan tepat. Hal ini menyebabkan kerja enzim sebagai biokatalisator menjadi lebih efisien. Ketika substrat mendekat pada enzim bentuk sisi aktif akan mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan bentuk substrat agar ikatan yang terbentuk antara enzim dan substrat menjadi lebih kuat. Setelah reaksi selesai
enzim akan kembali ke bentuk awalnya dan siap untuk berinteraksi dengan substrat berikutnya. Sekian penjelasan materi bab 1 tentang enzim dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Bye.